wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natasha Belinda dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam mewujudkan program kerja KKN saya di minggu ketiga ini, di sini saya akan membagikan video mengenai tata cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Terus saksikan. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara memanfaatkan masker yang biasa menjadi masker hijab bagi teman-teman yang pengguna hijab. Yang pertama, kita harus memotong bagian dari tali ini. Lalu setelah dipotong seperti ini, kita beri bolongan di sini dan di sini. Kita memberikan bolongan dengan gunting. Hati-hati, harus hati-hati. Seperti ini. Dan bagian sebelahnya. Seperti ini. Lalu sudah kita bolongkan, kita silangkan yang ini ke bagian sini. Lalu kita ikat. Dan seperti ini. Sudah bentuk menyilang. Agar rapi, kita potong bagian ujung dan ujung sini. Lalu setelah kita potong dan kita rapikan seperti ini,
Masker hijab pun siap untuk kita gunakan. Selamat mencoba. Lalu untuk tips yang kedua, kita dapat menggunakan tali sebagai penghubung antara tali masker yang satu dengan tali masker yang satunya. Caranya, kita hanya mengikatkan bagian tali masker di bagian sebelah kanan, lalu bagian tali ini kita ikatkan di bagian sebelah kirinya. Nih, seperti ini jadinya. Dan masker pun siap kita gunakan. Bagaimana teman-teman semuanya cara menggunakan masker yang baik dan benar? Sangat mudah bukan? Nah, bagi teman-teman yang masih salah, saya harap dengan menonton video ini kita semua dapat memperbaiki cara kita menggunakan masker. Namun teman-teman semua, tidak hanya cara menggunakan masker saja yang saya bagikan di video kali ini, tetapi jenis-jenis dan fungsi-fungsi masker-masker juga saya akan sajikan di video ini. Bagaimana? Tonton terus ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Inilah beberapa jenis masker beserta fungsinya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik ataupun pusat pembelanjaan. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar berfungsi sebagai anti air, lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut ataupun hidung. Simpelnya adalah masker bedah difungsikan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak agar tidak menyebar ke tempat lain. Cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit batuk pilek supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini lazim digunakan oleh para pengendara motor, namun tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernapasan dari polusi di jalan raya. Masker jenis ini juga tergolong sangat elastis dan nyaman digunakan, tapi sayangnya masker motor hanya difungsikan untuk menangkal debu dan polusi udara, jadi tidak cukup efektif untuk menangkal gas dan zat-zat berbahaya. Yang ketiga adalah masker N95. Jenis masker yang satu ini sanggup menyaring 95% partikel udara yang berukuran besar ataupun kecil. Itulah sebabnya disebut dengan N95. Biasanya digunakan saat berada di sekitar zat berbahaya atau yang biasanya sedang menangani kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan. Masker jenis ini diklaim sebagai masker terbaik untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hanya saja, masker ini akan membuat penggunanya tidak nyaman karena bahannya yang tidak elastis serta cukup sulit untuk bernapas. Lalu yang keempat, masker P95. Walaupun memiliki kode P95 seperti masker N95, namun masker P95 biasanya digunakan di kawasan pabrik ataupun kawasan industri seperti pom bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, ataupun pabrik yang memproses makanan yang digoreng. Kelebihan dari masker P95 ini sanggup menyaring partikel yang mengandung minyak seperti bensin solar, minyak tanah, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Lalu yang kelima, masker N99 dan masker N100. Masker N99 dan N100 ini adalah jenis yang lebih kuat daripada N95 ataupun P95 karena memiliki 3 lapisan filter. Sesuai dengan kode nomornya, N99 sanggup menyaring udara hingga 99% dan N100 dapat menyaring hingga 100%. Maka dari itu, kedua masker jenis ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk mencegah terhirupnya virus ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah masker gas. Masker ini sering disebut dengan masker anti radiasi ataupun masker nuklir.
Masker ini memiliki filter yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Umumnya, masker ini digunakan oleh petugas khusus saat terjadi kebakaran bangunan, kebakaran hutan, ataupun saat sedang memasuki wilayah yang sedang mengalami radiasi berbahaya. Karena bahannya yang keras, masker ini kurang nyaman untuk digunakan karena penggunanya akan merasa panas, lembab, dan sesak. Tapi cukup efektif untuk menangkal virus berbahaya masuk ke dalam tubuh. Baiklah teman-teman, saya rasa hanya sekian video dari saya di program kerja saya yang ketiga ini. Saya berharap video tentang tutorial cara menggunakan masker serta jenis-jenis masker ini dapat menambah pengawasan kita semua dan pengetahuan kita semua tentang bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara memilih masker sesuai dengan kebutuhan. Saya Natasha Belinda mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.